Halo Sobat Cendekia Asrama, kembali lagi di Asrama Studio Podcast Asrama TPB ITERA. Perkenalkan, nama saya Rio Mesar Rahman dari Program Studi Sains Atmosfer dan Planetan Angkatan 2022 dan saya Cendekia Asrama dari Asrama TPB ITERA Angkatan 2022. Di podcast kali ini, kita akan membahas mengenai check-in dan check-out asrama. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, sudah hadir di sebelah saya narasumber yang sangat kece badai dan mungkin sudah terkenal di asrama. Boleh perkenalan, Kak? Oke teman-teman semua, saya izin perkenalan diri ya. Jadi nama saya Jessica Putri, biasa dipanggil Jessica. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020 dan saya merupakan salah satu kakak asrama di Asrama TPB ITERA. Nah, oke Kak Jessica, gimana nih Kak kabar di sore hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya Yok? Alhamdulillah juga Kak baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak persiapan untuk UASnya dan tugas-tugasnya? Aduh, Gimana nih Kak nih? makin pusing saya jadinya kan diingetin bahwasanya tugas menunggu. Oke, Kak, tadi kan saya sudah di depan itu akan membahas check-in dan check-out asrama. Sebelumnya saya mau nanya nih ke Kak Jessica, pas awal milih asrama itu, alasan kakak itu kenapa milih asrama? Oh oke. Perihal alasan saya milih asrama, yang pertama karena saya nggak punya keluarga di Lampung. Dan kayak saya kan asal dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Wih, Padang. Jadi jauh banget kayak gitu loh. Saya mikirnya yang pertama saya nggak punya keluarga, terus yang kedua saya tuh belum biasa ngekos. Oh iya. Soalnya ketika SMA saya dulu juga asrama. Oh, asrama juga. Boarding. Oh. Iya. Jadi akhirnya karena saya dapat info dari kakak tingkat yang udah duluan di ITERA, abangnya bilang kalau di ITERA itu menyediakan asrama untuk pembinaan teman-teman semester 1, semester 2, seperti itu. Oh. Ya, kurang lebih juga alasan saya milih asrama juga kurang lebih gitu, Kak. Tapi saya lebih ke apa ya? Karena saya kan bukan asli orang Pulau Sumatera, Kak. Saya dari Pulau Jawa, terus terbang ke sini itu nggak ada keluarga juga, nggak ada kerabat juga, nggak ada teman juga bahkan. Jadi milih asrama ini salah satunya buat adaptasi lingkungan sama di lingkungan kampus sama di lingkungan Lampung gitu, Kak. Benar-benar. Nah, tadi yang pertama ada check-in dan check-out asrama yang akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai check-in asrama dulu ya, Kak. Oke. Nah, mungkin dari Kak Jessica dulu sebagai kakak asrama, udah 2 tahun berarti ya, Kak? Iya, udah 2 tahun. 2 tahun ya. Itu syarat untuk masuk asrama itu bagaimana, Kak? Atau sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu, Kakak, asrama TPB ITERA itu apa sih, Kak? Apa kita buat sekedar cuman tinggal doang atau numpang tidur doang atau gimana, Kak, gitu, Kak? Oh, oke. Saya jelasin, mungkin teman-teman pengen tahu dulu kayak gitu loh. Kenapa di ITERA itu diadakan asrama? Karena ITERA itu dia mengikuti sistem dari ITB. Teman-teman semester 1, semester 2 itu ada namanya tahap persiapan bersama. Jadi itu kalau di SMA dulu namanya bridging course. Jadi itu kayak jembatan antara teman-teman mau masuk dari SMA menuju ke kuliah kayak gitu. Jadi semester 1, 2 teman-teman masih belajar perihal Mafikibi. Cuma nanti ada beberapa pengenalan prodi yang udah dimulai dipelajarin. Nah, asrama ini bertujuan untuk supaya kayak alasan kita tadi supaya kita teman-teman TPB itu tidak merasa canggung dan juga ketakutan dan kaget ketika mengikuti kegiatan perkuliahan kayak gitu. Dan juga kayak yang kamu tanyain tadi, di asrama itu nggak cuman teman-teman numpang tidur. Dan asrama itu sebenarnya lebih memfokuskan kepada pembentukan lingkungan yang terdidik serta membentuk teman-teman adik-adik asrama ini. Kalau sekarang itu dulu namanya adik asrama, kalau sekarang namanya cendekia asrama. Oh, cendekia asrama. Jadi lebih ke fokusnya itu mendidik cendekia asrama ini bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas, dia mampu memahami di mana bakat dan minat dia, dan juga dia menjadi mampu mengetahui dan melatih diri di asrama untuk
soft skillnya. Jadi nanti ketika teman-teman udah nggak di asrama lagi, teman-teman setidaknya punya dasar-dasar dulu nih ketika sudah keluar dari asrama, kayak begitu ya. Oke, tuh mungkin ini informasi juga buat teman-teman. Jadi di asrama ini bukan sekedar kita bukan numpang tidur doang atau tinggal doang. Jadi benar. ada pembentukan karakter juga. Benar-benar. Terus ya istilahnya fondasi kita buat mungkin nanti semester 3 itu mau lanjut ngekos atau mau sih tetap di sini juga ya. Nah, itu tadi mengenai asrama nih Kak. Untuk syarat masuk asrama itu sebenarnya kayak gimana nih Kak? Oh, oke. Perihal syarat masuk asrama, yang paling dasar yang perlu teman-teman ketahui, karena kemarin di media sosial asrama udah banyak nih teman-teman angkatan 2023 yang nanyain, yuk Kak, asrama itu dibukanya kapan? Kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya mungkin bisa dibilang info ini agak cukup telat kalau kita sampaikan ke teman-teman SNBP, karena teman-teman udah melakukan pengisian diem, bahkan udah mulai masuk ke masa pembayaran UKT, kayak begitu. Cuman ini for your information aja, terutama ke teman-teman yang jalur mandiri dan juga SNBT dan juga berbagai jalur lainnya nanti, bahwasanya asrama itu bersifat satu pintu. Jadi ketika teman-teman mengisi data DIM, berarti teman-teman di situ memilih pilihan tinggal di asrama, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ketika teman-teman di bagian DIM tidak memilih pilihan tinggal di asrama, berarti bisa dikatakan tidak mungkin teman-teman bisa menjadi warga asrama seperti itu. Kecuali dengan beberapa keadaan, contohnya ada penambahan kuota kayak gitu. Cuman pada umumnya perihal penambahan kuota ini lebih difokuskan kepada teman-teman yang di DIM-nya udah memilih asrama, tapi pas seleksi pertama mereka nggak lulus kayak gitu. Oke, itu informasi juga nih buat teman-teman mahasiswa baru yang keterima atau bahkan nanti yang di jalur UTBK SNBT mengisi DIM itu. Bagi yang ingin memilih asrama, jangan lupa di DIM-nya itu mengisi di tempat tinggalnya asrama. Karena pengalaman juga ya Kak, pas tahun saya itu pengisian DIM itu saya kira tempat tinggalnya itu pas saya masih di rumah, masih di sana, pas belum di sini. Jadi ini informasi juga buat kalian ya. Nah itu kan pengisian DIM doang ya Kak. Bagaimana kalau misalnya kita ada gak sih ketentuan lainnya gitu Kak? Untuk kan syarat itu kita yang pertama pengisian DIM. Setelah itu bakal ada seleksi lagi. Nah, kalau boleh tahu seleksinya atau ketentuan lainnya itu bagi mahasiswa Camaba yang baru ingin masuk asrama itu apa aja ya Kak? Oke. Perihal syarat lanjutannya tadi, yang itu tadi, perihal pertama itu syarat yang paling utama dan dasar banget kayak kamu. Jadi benar kata Rio, benar-benar dipahamin lagi ya teman-teman bagian yang pilihan tinggal itu. Kalau emang mau ngambil asrama, dipilih bagian asrama kayak gitu. Jangan nanti karena teman-teman belum tahu, yaudah saya ngisi kos aja deh kayak gitu loh. Padahal kita sebenarnya minat di asrama kayak gitu. Jadi kita ngiranya, ntar kalau di asrama saya asrama di mana kayak gitu. Nah, untuk syarat berikutnya adalah karena asrama ITERA ini masih terbatas ya kuotanya. Maksudnya kita punya gedungnya tidak terlalu banyak. Sekarang itu ada 5 gedung. 3 gedung untuk asrama putri dan 2 gedung untuk asrama putra. Jadi asrama ini dibatasi kepada teman-teman penerima KIP kuliah yang berarti golongan UKT tingkat 0 sampai dengan golongan UKT tingkat 1, 2, dan 3, dan beberapa kondisi kalau seumpamanya golongan 1, 2, dan 3 ini masih kurang kuotanya. Jadi ada kemungkinan teman-teman golongan UKT 4 bisa menjadi penghuni asrama seperti itu. Kalau perihal persyaratan UKT. Nah, bagi teman-teman yang UKT-nya di atas golongan 4, mungkin golongan 6, golongan 7, atau golongan 8, saya tidak ingin membuat teman-teman berkecil hati kayak gitu loh. Cuman kecil kemungkinan. Karena itu tadi lebih diutamakan teman-teman dengan rentang UKT golongan 1, 2, 3, dan kemungkinan 4 seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman tetap ingin mencoba, silahkan. Nanti silahkan ditunggu aja infonya terkait dengan pengumumannya itu tadi. Itu untuk syarat yang kedua. Nah, untuk syarat yang ketiga, teman-teman bisa menjadi penghuni asrama apabila teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi.
kayak gitu. Kemarin ada pertanyaan nih Yo yang masuk ke Instagram asrama. Gimana, Kak? Pertanyaannya itu, Kak, saya udah milih asrama di pemilihan DIM, berarti saya udah jadi warga asrama dong? Oh, belum Katanya tentu. kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman yang udah memilih asrama pada pilihan DIM, nanti dari pembina asrama, di mana pembina asrama ini adalah dosen-dosen yang sudah terintegrasi dan juga berkompeten lah di bidangnya, dan juga nanti bekerja sama dengan pihak ITERA dan juga TPB, mereka yang akan melakukan seleksi. Oh, Kayak jadi, gitu. Jadi bukan dari kakak asrama ya? Nah, Gitu. bukan Ya, dari kakak asrama. Ya. Karena kalau dari kita kakak asrama, kita juga tidak punya tanggung jawab untuk menentukan siapa penghuni asrama. Kita cuman punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada cendekia asrama, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus dari seleksi tahap kedua sih, bisa dikatakan tahap kedua, berarti teman-teman sudah menjadi warga asrama. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi warga asrama yang udah terpilih ini, Kak, gimana? Saya yang udah pilih asrama, tapi nama saya nggak ada di situ. Nah, iya. Nah, teman-teman semua jangan berkecil hati dulu. Ada namanya waiting list. Iya, benar. Waiting list ini dibuka karena yang pertama, jumlah teman-teman yang lulus seleksi pertama ada beberapa yang masih kurang atau tidak melakukan check-in, atau dengan kasus dia nggak lanjut ITERA, kayak gitu. Oh, iya, iya. Jadi kan maksudnya ada pengurangan kuota. Jadi nanti dilihat berapa kuota yang kurang atau tidak bisa, yang tidak terpenuhi itu nanti bakal diganti sama teman-teman yang udah memilih DIM dan bakal jadi nama waiting list, kayak gitu. Oh, itu informasi juga ya, Kak. Benar. Terus kalau di asrama ini sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa Lampung atau provinsi atau luar Lampung gitu, Kak? Kan karena ada dari provinsi Lampung dia tetap di asrama, Benar. keterima. Cuman ada teman saya dari provinsi luar Lampung, dia tetap gak keterima gitu, Kak. Sebenarnya di asrama ini tuh diprioritaskan kepada yang di luar atau yang di dalam. Oh, oke. Untuk itu, teman-teman semua, perihal persyaratan itu termasuk salah satu persyaratannya, bahwasanya yang menjadi penghuni asrama itu adalah teman-teman yang dia di luar provinsi Lampung, kayak gitu. Cuman itu tadi Yo, kalau umpamanya kasusnya kayak teman kamu, bisa jadi yang pertama golongan UKT dia lebih besar nih daripada teman kamu yang dia di dalam Lampung, kayak gitu. Dengan syarat teman-teman itu boleh di provinsi Lampung, tapi jangan di sekitaran Bandar Lampung dan juga Lampung Selatan, kayak begitu. Jadi nanti kalau umpamanya ada teman-teman kamu atau adik-adik tingkat kamu yang nanya, Bang, saya kan rumahnya jauh ya, di Aceh seumpamanya. Teman saya rumahnya cuman di Lampung Utara, kok saya nggak keterima? Dia keterima, kayak gitu loh. Silahkan dipahamin lagi syarat-syarat yang tadi, UKT kamu memenuhi nggak, kayak gitu. Oh, itu syarat-syaratnya ya, Kak. Benar. Untuk kita mahasiswa baru angkatan 2023 ini yang sudah keterima itu, kalau boleh tahu nih, Kak, pembayaran asrama itu untuk tahun ini tuh masih sama dengan tahun saya atau beda? Oh, oke. Sejauh ini belum ada info pasti terkait dengan berapa bukan harga sih ya, maksudnya tuh Pembayaran. kayak, ya pembayaran asrama. Kalau untuk tahun sebelumnya teman-teman bisa menjadi warga asrama itu nanti kan udah ada nama-namanya. Nanti bakal ada namanya alur check-in, teman-teman bakal melakukan verifikasi data. Nah, nanti teman-teman bakal melakukan pembayaran asrama yaitu 1.500.000 itu untuk 10 bulan. Itu lumayan juga ya, Kak, lumayan. Iya. Sangat-sangat. Kalau bagi saya pribadi nih, kayak coba kita bayangin teman-teman Ya, yang kalau tinggal, ngekos. iya benar Yo, Iya. kayak gitu. Dan juga asrama tuh deket banget sama Iya, kampus, kayak benar. gitu loh. Fasilitasnya juga udah lumayan, bahkan hampir setara sama kosan ya. Nah, iya, mungkin biar lebih menarik nggak sih kita spill nggak sih Yo? Boleh Kak, nih gimana nih, Kak? Kalau asrama itu satu kamar itu teman-teman, maksudnya dengan 1.500.000 tuh di atas worth it lah, apa sih istilahnya Banget, gitu. Kak. Dari saya pribadi enaknya itu kamar mandi di dalam. Nah, iya, itu iya, itu bener. kamar mandi yang menurut saya kayak kayak kunci dari kamar atau tempat tinggal itu kan saya milihnya udah pasti kamar mandi dalam. Nah, asrama di ITERA ini kamar mandinya di dalam. Jadi setiap kamar itu ada. Benar-benar. Ya, terus yang kedua itu
fasilitasnya udah lengkap, kayak kita dapat lemari, Iya. lemari baju, bahkan di kamar saya itu ada lemari khusus lagi kak. Nah, yang kecil itu Iya. kan, nah, benar-benar sekali, benar sekali. Terus teman-teman udah dapat dipan beserta kasurnya kayak iya. gitu, udah bantalnya sekalian. Jadi kayak jangan bingung, maksud Kak, rumah saya di Padang, saya kudu bawa kasur dari Nggak Padang, usah. saya kudu bawa bantal dari Padang kayak gitu. Gak usah, karena emang udah disediain dari asrama ITERA ini ya. Cuman nanti palingan teman-teman nyediain alas kasur sama sarung bantalnya kayak gitu, karena nggak mungkin juga kan kita pakai yang ini yang Gak mungkin juga lah kita. kayak begitu. Terus tadi perihal, tadi kan kakak menyinggung mengenai alur check-in asrama. Iya. Nah itu bisa dijelaskan gak kak kepada nanti teman-teman mahasiswa baru angkatan 2023 ini, bagaimana alur check-in asrama ketika mereka sudah terpilih jadi cendekia asrama. Oh, oke. Tapi saya mau nanya dulu yuk, pas tahun kamu kemarin itu lebih duluan verifikasi berkas fisik atau verifikasi asrama? Saya lupa lagi kak. Setahu saya itu saya barengan kak. Oh, barengan Jadi saya pas verifikasi fisik dapat almet segala macam itu, pas udah selesainya saya baru check-in asrama. Nah, iya. Ya, jadi waktunya itu alhamdulillahnya kayak, jadi waktu check-in sama waktu fairback itu sama. Deketan. Ya, jadi bagi mahasiswa yang kan jadi kalau tahun saya itu prodi itu per prodi beda-beda hari ya kak. benar. Nah, terus itu alhamdulillahnya check-in asrama sama fairback itu jadwalnya sama. Oh, iya. Jadi kebetulan jadi saya nggak perlu balik lagi ke luar atau ke Bogor lagi. Jadi pas saya habis verifikasi fisik, saya langsung check-in asrama. Nah, benar. Untuk tahun sekarang itu belum ada info pasti. Jadi teman-teman semua nanti silahkan dipantengin website asrama, asrama.itera.ac.id, atau teman-teman juga kita bakal share info-info terbaru terkait asrama nanti di Instagram asrama ITERA, atau nanti juga di YouTube asrama. Nah, perihal check-in ini biasanya itu tadi kayak kamu bilang bakal seiringan sama verifikasi berkas fisik. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman asrama mereka nggak punya tempat tinggal. Jadi benar. ketika kalian udah datang ke Lampung verifikasi berkas fisik ITERA, berarti sekalian ya udah sekalian check in, kalian udah diantar sama orang tua, nggak bolak-balik ke kampung lagi. Karena lumayan kan ya yo. Saya gitu soalnya. Iya, jadi kalau perihal alur check-in ini, nanti ketika teman-teman namanya sudah dinyatakan lulus, bakal ada pembagian tanggalnya kayak gitu. Bakal ada pembagian tanggalnya dan biasanya itu barengan kok sama yang prodi. Iya, iya. Nah, karena verifikasi berkas fisik yang ITERA kan ada tanggalnya tuh, yang asrama juga bakal ada tanggalnya. Setelah itu nanti teman-teman di situ di kertas selebarannya itu atau di pengumumannya itu bakal ada dijelasin apa aja perlu berkas-berkas yang teman sediain, sama kayak verifikasi berkas fisik yang dari ITERA. Iya, iya. Teman-teman perlu menyediakan, kalau untuk tahun kemarin ya, karena tahun sekarang belum ada info pastinya yang sudah dirilis. Jadi mungkin kita berkaca dari tahun kemarin aja, itu ada pas foto. Pas foto, iya. Setelah itu bukti pembayaran. Bukti pembayaran. Setelah itu juga karena asrama ini dominan diisi oleh teman-teman yang rumahnya sangat jauh ya yo dari Lampung. Jadi kita membutuhkan BPJS kayak Oh, iya, gitu. iya. Karena jika terjadi sesuatu ataupun sakit segala macam, setidaknya teman-teman sudah punya BPJS Iya. kayak gitu. Pun dari ITERA kayaknya ini ya. Iya, makanya diminta juga, Kak. Diminta. BPJS juga kayak gitu. Setelah itu nanti semua berkas-berkasnya itu bakal dimasukin ke dalam map. Kalau kemarin itu map putih untuk perempuan, map hijau untuk laki-laki. Setelah itu nanti teman-teman kalau yang berkasnya udah selesai, mungkin nanti juga ada diminta perihal ini form nilai ataupun bukti berkas fisik dari ITERA-nya kayak gitu. Mungkin nanti bakal ada pengumuman lebih jelasnya, tapi biasa pada umumnya ya berkas-berkas standar lah. Iya, yang Kayak memang kartu biasa keluarga, fotokopi iya, gitu. kita gunain. Jadi teman-teman mungkin bisa siapin itu dulu bagi nanti yang sudah dinyatakan lolos asrama. Setelah nanti teman-teman datang ke asrama,
kita dari kakak asrama bakal ada kayak semacam apa ya, petugas. Oh, petugas yang di TB1 saya ingat. Nah ya, petugas yang bertanggung jawab untuk menjadi tour guide lah ibaratnya kayak gitu loh, yang bakal membantu adik-adiknya untuk check-in, terus nanti juga membantu orang tuanya menjelaskan kalau ada orang tua yang bertanya kayak gitu loh. Dan nanti ketika teman-teman udah datang ke asrama, nanti dari kakak asrama bakal diarahin untuk pengecekan data terlebih dahulu. Nah kalau datanya udah dicek, setelah itu nanti bakal diarahin ke admin asrama. Nah admin asrama ini nanti bakal minta ke teman-teman bukti pembayaran. Kalau dari bukti pembayarannya udah clear, teman-teman bakal dikasih kunci kamar. Kunci kamar, iya. Nah kalau udah dikasih kunci kamar, berarti nanti itu tugas kakak asrama buat nganterin teman-teman yang cowok itu ada di TB2 sama TB3, teman-teman yang cewek itu ada di TB1, TB4, dan sekarang ada TB baru, TB5, kayak gitu. Flashback kamu ya tiba-tiba. Nah, jadi tuh ini cerita ya Kak, sharing. Saya kira tuh TB2 itu di belakang TB1. Oh iya. Karena waktu itu tuh saya diantarin sama ayah sama ibu saya, dan itu tuh kita mobilnya disimpan, gak pakai mobil kan, pakai Grab gitu kan. Iya. Dan kita nggak tahu kalau TB2 itu di situ. Oh iya benar. Jadi ya bawa koper jalan-jalan gitu Kak. Dan itu pertama kali di sana ini nggak ada kakak asrama saya, nggak ada kakak asrama yang jaga di sana. Karena saya nggak tahu apa-apa, saya pakai alas kaki, pakai sepatu, saya nggak tahu. Terus pas ke lantai 4 baru ketemu sama Bang Gia, dan itu dijelasin, sama untungnya kamar saya udah ada temen saya, udah bersih gitu. Oh ya, kalau perihal bersih sih sebenarnya bersih ya, ya karena syarat teman-teman yang sebelumnya, ibaratnya teman-teman 23 kan sebelumnya kamu tuh, itu tuh sebelum keluar asrama kamarnya udah harus bersih kayak gitu ya. Kalau ngomongin bersih, jadi nanti teman-teman angkatan 2023 itu kan sebelum mereka kan ada angkatan kamu nih yo. Jadi nanti teman-teman yang 2022 yang masa asramanya sudah berakhir, teman-teman itu kudu bersihin kamarnya sebelum melakukan check out, sebelum pindah asrama kayak gitu, keluar dari asrama. Itu bakal dipantau nanti sama kakak asramanya. Jadi nanti teman-teman angkatan 2023 ketika mendapatkan kamarnya itu udah bersih, palingan tinggal nyapu dikit karena mungkin ada jeda beberapa minggu atau beberapa bulan kayak gitu loh, nggak ditempatin seperti itu. Mungkin ini juga ya Kak, kalau angkatan saya itu kenapa agak berantakan karena ada beberapa kamar itu yang direnov. Nah, iya di kamar mandinya, jadi wajar aja karena itu berantakannya bukan karena bekas tahun lalu, tapi karena itu bekas dari pembangunan. Iya benar-benar. Jadi kan ada beberapa kamar itu yang diperbaiki kamar mandinya dan lain-lain mungkin ya Kak. Nah itu mengenai check-in asrama nih teman-teman. Dari Kakak pribadi pesan dan kesan, nggak kesan ya, lebih ke pesan untuk mahasiswa baru angkatan 2023 yang bakal menjadi adik asrama, bukan adik asrama ya, Cendekia asrama 2023 itu ada gak Kak? Mungkin untuk teman-teman semua, untuk teman-teman SNBP yang kalian bisa dikatakan kelewatan info, kita nggak tahu kesempatan itu datang dari mana. Ya kalau emang rezekinya di asrama, silakan dipantengin infonya. Siapa tahu nanti waiting list dibuka banyak. Jadi teman-teman yang belum ngambil di DIM bisa diterima, ataupun teman-teman yang mungkin UKT-nya sangat besar, diperbanyak doa aja. Siapa tahu mungkin rezekinya di asrama kayak gitu kan. Terus untuk teman-teman SNBT sama jalur mandiri dan jalur prestasi segala macam, silahkan dipahami lagi, dan yang pastinya sih nonton video ini supaya teman-teman tahu, nggak kayak kebingungan gitu. Saya pengen tinggal di asrama tapi kok asrama nggak buka-buka nih pendaftarannya kayak gitu. Dan juga asrama itu bisa dikatakan salah satu bentuk penghargaan kita kepada orang tua kita. Kalau dari saya pribadi, saya ngerasa kebantu banget kayak gitu loh. Saya kuliah jauh, tapi di situ orang tua saya nggak perlu pusing mikirin saya harus nganter anak saya sedemikian rupa, bawa barang sedemikian rupa, kayak gitu. Karena benar-benar ibaratnya ya teman-teman cuma bawa badan sama baju kayak gitu doang. Palingan ya bawa alat-alat pribadi, mandi segala macam seperti itu. Jadi intinya
asrama recommended banget dan Iya. sangat membantu Iya, seperti itu. Iya, iya benar. Itu yang saya rasain juga. Kak. Nah, kan? Ini salah satu Iya. buktinya. Karena udah enak, terus ini juga banyak teman-temannya itu sepantaran juga kan, seangkatan, masih benar. teman-teman TPB, jadi enak kalau tugasnya sama kuis-kuisnya juga kan suka sama gitu kan. Nah, benar. Bisa ngerjain bareng juga gitu. Nah mungkin itu pesan dari Kak Jessica untuk mahasiswa baru yang bakal keterima menjadi cendekia asrama. Nah selanjutnya kita ngebahas check out nih Kak, angkatan saya. Waduh. Kayaknya ini sedih nggak sih pembahasannya? Lebih ke campur aduk sih Kak. Aduh. Sedih iya, seneng iya. Sip. Oke Kak, sama tadi pertanyaannya, alur check out itu seperti apa Kak? Oke, kalau perihal alur check out, ibaratnya check out teman-teman udah tahu lah. Iya. Kenapa harus check out? Karena itu tadi udah aturan dasar dari ITERA terkait dengan kuota teman-teman, kecuali teman-teman lanjut ke asrama dan ada seleksi tertentu. Perihal alur check out itu akan dilakukan pada tanggal 6 Juni. Jadi nanti teman-teman bakal dibagi shiftnya. Teman-teman bakal melakukan check out di TB masing-masing. Oh di TB masing-masing. Nah, di lantai dasar masing-masing itu yang bertugas kakak asramanya, kakak asrama masing-masing gedung. Setelah itu nanti di masing-masing gedung itu akan ada jadwalnya. Perihal jadwal ini belum ada teknis jelasnya, entah itu nanti pembagian yang umpamanya hari Senin TB 2 lantai 2 dulu, di TB 2, di TB 1 lantai 2 dulu, kayak gitu ya. Jadi enggak sekaligus check out gitu. Nah, enggak kayak gitu supaya gampang juga kan. Iya. Nah, setelah itu nanti setelah dibagi teman-teman bakal check out sesuai dengan waktunya. Nah, perihal persyaratan karena check in bawa berkas, sekarang pas check out itu juga ada berkas yang kudu berkas. dibawa kayak gitu. Cuman yang pertama kali teman-teman lakukan ketika check out adalah ketika jadwal check out teman-teman itu udah datang, berarti nanti teman-teman harus melakukan pelaporan kebersihan kamar kepada kakak lantainya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti dibilang, Kak, saya nanti check outnya jam segini, terus kamar saya udah bersih, mungkin nanti difotokan atau mungkin langsung dicek sama kakak asramanya kayak gitu loh. Apakah ada yang lemarinya kamu tinju kayak gitu kan, atau dipan yang kamu patahkan kayak gitu. Tapi kayaknya nggak ada lah sampai seanarkis itu kayaknya ya. Mungkin ya Kak, semoga aja ya. Iya, semoga aja. Dan nanti bakal dilakukan pengecekan kamar. Setelah nanti di ACC sama masing-masing kakak lantai, kalian bakal diarahin untuk ke lantai dasar masing-masing. Nah, di lantai dasar masing-masing itu kalian bakal diarahin untuk yang pertama membawa buku hitam dari Komdis. Oh, membawa buku hitam. Oh, Iya, itu ya. yang berisi dosa-dosa. Iya, untung dosa saya dikit dalam Iya, jadi nanti bawa buku hitam dari Komdis. Setelah itu nanti kalian kan dulu dibagiin ya kertas, secari kertas yang isinya kalian udah membayar asrama lunas. Iya, Nah, Kak. Iya. membawa itu. Setelah itu teman-teman bawa kwitansi bukti pembayaran kunci. Yang deposit itu. Nah, iya benar, bawa deposit. Setelah itu teman-teman bawa kunci. Oh, bawa kunci. Jadi Bawa kita kunci. udah langsung check out beneran ya. Nah iya, kamu tidak boleh lagi masuk kamar, kayak gitulah kurang lebih. Iya. Nah, kalau umpamanya udah lengkap, pertama nanti diserahin dulu, dicek dulu surat apa buku komdisnya ini sama kakak asramanya. Setelah itu nanti dicek, kalau seumpamanya sejauh ini sih nggak ada ya yang bandel-bandel Barbar bangor gitu ya. banget kayak gitu. Jadi nanti dicek, setelah dicek kalian bakal dikasih surat bebas komdis. Setelah dikasih surat bebas komdis, nanti kuncinya dikasih ke kakak lantainya. Nah, dari kakak lantainya itu nanti akan melakukan konfirmasi kepada pihak admin. Oh, pihak. Jadi nanti kayak mana ya bilang, dia itu terpusat di TB 5. Dari masing-masing TB nanti kalian bakal ngebawa, nanti kan bakal dicek sama kakak asramanya. Bakal ada juga surat penjelasan bahwasanya kalian udah memenuhi. Maksudnya depositnya ada, kuncinya ada, terus juga surat bebas komdisnya ada, terus juga yang bukti pembayaran asrama ada. Maka nanti kalian bakal diarahin buat ke TB 5 untuk melakukan pengambilan uang pembayaran kunci. Jadi lumayan lah ya.
uang deposit itu Iya. ya, yang awal banget saya masih ingat ngecekin. Jadi nanti itu kalian udah diarahin dari TB masing-masing, kalian diarahin ke TB 5 buat melakukan pengambilan uang ke admin. Ya. Kayak gitu. Nah setelah itu berarti kan kamarnya udah dikunci, berarti teman-teman tidak diperbolehkan lagi memasuki asrama kayak gitu. Oh, tapi maaf nih Kak, saya potong dulu. Kalau misalnya kan satu kamar berdua nih. Nah iya. Kalau misalnya saya mau check out duluan, sedangkan teman saya masih di sini, Oh iya iya. itu gimana tuh Kak? Oke. Kan kita punya kunci masing-masing ya. Oh iya. Nah, jadi yang diperluin itu kunci masing-masing. Oh, kunci masing-masing. Kayak gitu. Hmm. Kalau seumpamanya dari kamu, maksudnya kayak Kak, umpamanya kamu check outnya sore. Kayaknya kalau sore saya ketinggalan bus atau apa kayak gitu kan. Boleh nggak Kak saya numpang dulu tidur di sini semalam karena teman kamar saya masih ada. Jadi saya tidur dulu di sini semalam baru besok saya mau langsung pulang kayak gitu. Itu diperbolehkan, Oh, tapi dengan artian konfir ke kakaknya Oh, iya, kayak gitu loh. Karena kita kan nggak tahu ya dari kakak asrama maksudnya adik saya tinggal berapa nih yang perlu saya perhatiin kayak gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, tadi ngebahas kakak singgung mengenai buku hitam. Itu kalau misalnya ya ada salah satu dari cendekia asrama sebanyak Iya. ini yang banyak yang banyak tulisan atau banyak dosa-dosanya itu. Dosa-dosa. Sebenarnya nggak dosa sih, lebih ke apa ya itu ya. Gimana ya bilangnya? Saya juga bingung. Ya udah nanti kalian bakal tahu lah ya, tahu Iya. sendiri teman-teman ya. Nah itu bagaimana Kak sekiranya sebanyak itu lah itunya. Oke, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan kamu, kalau seumpamanya ketika check out itu teman-teman ada yang hilang, contohnya deposit kamu Iya. ada, kunci kamu ada, tapi bukti pembayaran asrama secara kertas itu nggak ada, tapi kamu udah bayar kayak gitu loh. Sebenarnya kan di admin juga udah ada ya ininya. Cuman kalau umpamanya ada dari salah satu kontimen itu yang nggak ada, uang pembayaran kunci yang awal itu tidak dikembalikan. Oh jadi dia nggak dapat uang yang deposit itu Iya, ya? Karena jadi salah satunya nggak ada. nggak usah. Bisa dikatakan kena denda lah ibaratnya Oh. kayak gitu loh. Oh berarti nanti dia teman-teman saya ini yang nggak lengkap itu bakal bayar lagi. Bukan bayar sih, cuman uangnya tidak dikembalikan kayak gitu, uangnya tidak Iya, dikembalikan. Jadi kayak gitu, baik itu umpama saya ada deposit tapi kunci saya hilang, nah tetap seperti itu juga. Atau mungkin ada kontimen yang hilang di antara tiga itu, kayak begitu. Nah, pertanyaan kamu tadi, kalau seumpamanya ada dari teman asrama yang bangor banget Kak, Iya. buku hitam dia banyak banget kisah-kisahnya kayak gitu kan. Nah, perihal itu teman-teman semua, sebelum kita melakukan dari kakak asrama sendiri, sebelum kita melakukan perilisan nama-nama dan juga jadwal check out, buku hitam teman-teman kan udah dilakukan pemeriksaan ya Iya. sama kakak asrama Iya. kayak gitu. Kita juga sebelum nanti jadwal nama-nama check out itu keluar, kita bakal ada melakukan perundingan. Adek ini gimana kayak gitu loh. Jadi kalau seumpamanya benar-benar susah, nanti itu kita bakal bahas dulu dari kakak asramanya bagaimana tindak lanjut dan juga kita diskusikan ke pembina kayak gitu loh. Tapi kalau sejauh ini nggak ada lah ya sebangor-bangor itu kayak gitu. Baik-baik kok anak asrama Iya, kok. baik banget kok. Iya. Gemes saya makan adik-adik asrama ini. Macam deki asrama kayak gitu. Oh, terus tadi kakak juga menyinggung perihal kalau misalnya ada barang-barang yang dirusak. Oke, iya. Misalnya kayak, waduh pintu lemari gua potong lagi, ini copot lagi. Ngeri aku potong. Terus mungkin kalau di kamar mandi kan ada selang sama Iya, iya. shower, itu tuh ada yang suka patah atau gimana. Nah itu bagaimana Kak? Oke, kalau perihal kerusakan dari teman-teman itu nanti kan ada pengecekan dari kasranya. Kalau benar-benar kerusakan itu yang impactnya benar-benar kayak wah banget, pokoknya kamu matain dipan gitu, sampai dipannya kebelah 3 kayak gitu kan. Ya tiba tahu kan lagi emosi laprak saya nggak kelar-kelar kayak gitu kan. Tiba-tiba kamu patahin lah dipan itu kan. Nah itu mungkin nanti kita bakal masukin nama kamu, masa Mbak ke pihak admin bahwasanya Bapak Ibu ini ada ini melakukan kerusakan yang cukup fatal. Kalau seumpamanya kerusakan itu masih bisa diperbaiki dan tidak terlalu parah, jadi itu bakal dicatat
dari kita kakak asrama. Nah, biasanya ya Yo, sebelum dilakukan proses check out ini bakal ada pengecekan kamar secara besar-besaran dari kita kakak asrama. Pengecekan maksudnya melakukan proses pendataan. Tujuan pendataan itu yang pertama adalah melihat kerusakan buat mempersiapkan asrama buat cendekia asrama Yang tahun baru, depan iya. kayak gitu. Dan yang kedua adalah itu tadi, jika memang ada kerusakan yang sangat signifikan, berarti nanti kita tahu nih buat adiknya ketika check out nanti dia udah siapin atau dia udah tahu oh saya emang ngerusakin itu. Kalau umpamanya kecil, ya udah kita catat dan kita data bahwasanya ini perlu diperbaiki nanti ketika melakukan perbaikan untuk adik tahun depan. Kayak begitu Yo. Jadi ada hukumannya juga ya, nggak Iya. hukuman sih, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Nah, terus tadi itu kan alur check outnya Kak. Dari kakak sendiri gitu, sedih gak sih Kak kalau ngelihat adik-adiknya sekarang udah jujur ya Kak, saya ngerasa nih gak kerasa gitu, kayak tiba-tiba Iya, benar. udah check out aja gitu, udah Kayak- keluar dari sini. Padahal baru kemarin saya pangapungo di ITERA kayak oh, ini apa ya kayak gitu Pasti kan. banyak sekali cerita yang sangat luar biasa. Benar-benar. Nah, itu buat teman-teman angkatan saya, ini harus disimak video sampai selesai. Sedih saya nih. Iya, karena itu kan yang dikirim di grup itu belum tentu kalian baca sampai Iya. pasti gitu, pasti nanti nanya mereka atau nanya ke abang atau kakak asramanya. Malas baca. Iya, mas baca. Nah, karena ada video ini, jadi kalian wajib nonton sampai selesai. Karena kita tahu lah, saya pribadi juga kayak lebih enak langsung didengar nggak sih daripada juga ngebaca. Karena kayak kalau ngebaca itu berapa banyak kalori yang saya habiskan untuk membaca kayak gitu. Bener Kak. Jadi ini informasi juga buat teman-teman saya yang mau check out. Iya. Diperhatiin lagi. Itu tadi kan, oh ya Kak, saya mau nanya nih Kak. Kalau check out itu kan udah ditetapin tanggalnya, tanggal 6. Nah, itu tuh maksudnya tanggal 6 itu check out semua atau per jam-jamnya itu nanti dibagi-bagi. Tadi kan Kakak ngomong Iya. lantai TB1, lantai 2, nanti lantai selanjutnya itu di hari yang sama atau beda-beda hari. Oh, oke. Kalau perihal check out ini, kita memberikan rentang waktu check out itu 1 minggu biasanya. Jadi nanti umpamanya hari pertama, sejauh ini sih kalau tahun kemarin ya, tahun kemarin karena kita sistemnya bukan per TB jadi benar-benar semua. Jadi tahun pertama itu pembagian namanya sesuai kayak teman-teman check in. Kayak gitu. Jadi hari pertama siapa check in hari pertama pas ini kayak gitu. Nah, kalau untuk tahun sekarang mungkin nanti kita bakal diskusiin lagi itu harinya bagaimana kayak gitu. Jadi kemungkinan nggak langsung hari itu kayak gitu loh. Nah, dan kalau seumpamanya teman-teman jadwal check out saya hari Rabu Kak. Tapi saya ada ujian perbaikan atau saya ada kelas offline hari itu. Jadi itu tadi teman-teman diskusin dulu sama kakak lantainya, bilangin bang maaf saya dapat jadwal check out hari ini, saya nggak bisa di hari itu karena saya full dari pagi sampai sore umpamanya kan. Saya full dari pagi sampai sore, kira-kira apakah bisa saya ganti hari kayak gitu. Karena kenapa harus ada jadwalnya itu tadi yo? Karena ketika teman-teman check out, jadi kita udah siapin siapa aja yang check out hari ini biar enak pengecekan namanya cepet kayak gitu loh. Nah kalau seumpamanya ada perubahan kan enak, oh anak ini yang dia check outnya aturannya hari Rabu kita pindahin ke hari Jumat karena bla bla bla, berarti nanti datanya dipindahin ke data hari Jumat kayak gitu. Nih misalnya ada adik asrama yang mungkin baik sekali gitu ya Kak. Dia check out bukan di hari check out dia. Iya. Kayak ikut-ikutan lah, kayak gue mau cepet-cepet keluar nih Oh gitu. iya benar-benar. Itu gimana tuh Kak? Itu di hari, maksudnya dimajuin ya? Iya, jadi misalnya saya kebagian di hari Rabu, tapi saya udahlah ikutan teman saya aja dari Senin check out gitu. Oh iya. Itu bisa juga, cuman itu tadi tetap ada konfirmasi. Umpamanya kan, Kak saya rumahnya deket sama si A, jadi kalau si A pulang saya juga kudu pulang, nggak berani saya pulang sendiri kayak gitu kan umpamanya. Ya udah berarti nanti kamu bilang ke kakak lantai kamu, nanti berarti ada pemindahan data kayak gitu. Kita nggak bakal mempersulit teman-teman kok perihal check out ini. Intinya ada transparansi dari teman-teman cendekia asrama ke kakak lantainya masing-masing kayak gitu. Ya, jadi buat kalian-kalian jangan marah-marahan sama abang sama kakaknya. Jangan, kita mau pisah adik-adik. Iya, kan udah acara farewell party. Iya, udah farewell kemarin kan. Mungkin itu udah cukup jelas kali ya Kak.
alur check outnya dari kakak sendiri gimana? Kan saya belum check out nih, mau check out. Dah. Oh iya, mungkin ini ya sih yang perlu diperhatiin teman-teman yang mau check out. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang mungkin masih ada terkendala pembayaran atau segala macam, silahkan dibincangkan dengan kakak lantainya, atau ada di antara teman-teman yang menghilangkan kunci. Nah, kalau bisa, Kak, kunci saya hilang, saya pengen nggak pengen uang saya nggak balik kayak gitu, silakan nanti dibilang ke kakak lantainya, mungkin diperbolehkan menduplikat kunci kayak begitu ya. Itu aja mungkin ya informasi tambahannya ya, karena saya juga kan belum tahu alur check out kayak gimana. Benar. Dan lain-lain. Ini video ini harus ditonton sama kalian. Iya benar. Teman-teman saya harus tonton ya. Nah Benar mungkin nggak ada tambahan lagi ya kak, segitu aja. Itu aja, Nah kayaknya. saya terakhir nih kak, pesan dan kesan kakak selama jadi kakak asrama. Udah hampir setahun ya kak, hampir setahun ya kak. Iya. Gimana cerita-ceritanya, ada pasti banyak sekali cerita ya kak. Aduh. Boleh lah kakak, mungkin perwakilan dari kakak-kakak asrama yang ada di asrama TPB ITERA ini menyampaikan pesan dan kesan kepada cendekia asrama angkatan 2022. Ini kayak ini nggak sih? Itu kameranya. Iya. Gitu ya. Iya, Oke, jangan kalau miss, Kak. untuk pesan dan kesan teman-teman semua, ini udah tahun kedua saya menjadi kakak asrama, tahun ketiga saya tinggal di asrama. Kita itu nggak pernah ibaratnya menganggap teman-teman itu kayak ini adik bangor banget sih kayak gitu. Ketika kita sudah mendapatkan adik baru atau kita mendapatkan amanah baru, kita berpikir bahwa dia tanggung jawab saya. Baik buruknya dia itu cerminan dari diri saya kayak gitu loh. Dan untuk teman-teman semua, mungkin at sometimes kita dari kakak asrama terlihat kaku atau terlihat nih kakak ngatur mulu dah kayak gitu kan. Tapi gitu iya, tapi sebenarnya itu emang aturannya teman-teman semua kayak gitu. Jadi apa yang kita tanamin ke teman-teman, baik itu karena yang paling ibarat mencirikan adik asrama adalah perihal ibadah. Benar sekali. Benar banget kan? Benar. Jauh banget perbedaan antara teman-teman yang di kosan masuk di luar asrama dengan teman-teman yang di asrama perihal ibadah kayak gitu. Itu yang mencirikan. Jadi harapan saya untuk adik-adik semua, nanti dimanapun kalian, tetaplah tanamkan nilai-nilai positif yang udah kalian dapetin di asrama, terutama perihal ibadah. Karena ibadah itu tuh buat kalian sendiri, bukan buat siapapun kayak gitu loh. Bener, Kak. Itu perihal ibadah. Dan saya mewakili semua kasra, mungkin meskipun sebenarnya nggak terwakili juga sih kayak gitu. Karena pasti banyak juga yang mau disampaikan sama kasra-kasra yang lain. Kita berterima kasih banget, setiap kalian itu ibarat lembar dari setiap kisah baru yang kita dapat kayak gitu loh. Kita belajar, halaman pertama kayak gini, halaman kedua kayak gini. Jadi kita benar-benar ngebaca kayak gitu. Kita diajarin buat sabar sampai di bagian kesimpulan. Kita diajarin ini gitu. Kita nggak mau langsung nyimpulin. Karena terkadang ada adik asrama itu yang di awalnya bangor banget, ternyata pas pertengahan atau akhir kok dia baik banget ya, patuh banget gitu. Karena itu tadi pembentukan karakternya itu sudah mulai terbentuk ketika pertengahan sama akhir kayak gitu. Jadi untuk adik-adik semua dimanapun kalian, tetap menjadi cendekia asrama yang cerdas, yang pintar, berkarakter. Pokoknya tetap menjadi adik-adik kami kayak gitu loh. Jadi dimanapun kalian nanti, kalau umpamanya ketemu, jangan ragu buat menyapa. Pun nanti kalau umpamanya kita dari kakak asrama juga bakal nyapa teman-teman cendekia asrama kayak gitu ya. Pesan dan kesan dari Kak Jessica nih ya, udah sangat mewakili semuanya. Iya. Tadi kok jadi melo ya? Kalau saya pribadi itu selama saya tinggal di asrama ini, bener sih dari kata Kak Jessica itu, hal pertama yang paling berubah itu ibadah. Karena dari mungkin awal-awal tuh kayak males banget, ya ampun bangun jam 5 bangun jam kayak sholat subuh ke masjid. Sedangkan kalau di rumah tuh ya emang tetap wajib sholat, tapi belum tentu di masjid juga, kadang di kamar. Kalau ini tuh lebih bukan dipaksa, tapi dibiasakan. Iya benar. Iya benar-benar dibiasakan sampai yang tadinya saya tuh bangunnya susah banget Kak, jam 5 itu kayak alarm pun nggak mempan. Alarm nggak mempan. Akhirnya seiring waktu, karena saya juga jam 5 harus bangun, jadi
kayak bangun otomatis aja Kak. Oh iya, udah Itu kebiasaan. udah jadi kayak udah gitu. jadi kebiasaan bangun pagi, terus buat teman-teman juga kayak ngebangunin teman-teman sholat subuh, Nah, iya, yang lain benar. juga. Terus banyak lain lah Kak yang selama saya tinggal di asrama ini banyak banget perubahan gitu. Dari ya mungkin dari saya yang apa ya, kayak males berteman gitu kan. Oh, Saya tipenya iya. kan tipenya kayak males berteman. Terus di sini saya tuh bertemu teman-teman yang bukan dari pulau saya saja. Oh iya. Satu bahkan hampir seluruh Indonesia gitu. Jadi mengenal watak mereka, Benar-benar. kebudayaan mereka itu yang mungkin apa ya, terkesan apa ya, jadi aduh cerita terindah. Oh iya benar. Cerita terindah di asrama. Kayak saya nganggap mereka itu bukan teman saya, bukan sahabat saya, tapi saya udah menganggap mereka itu jadi keluarga saya. Iya, saudara kayak Saudara gitu. juga. Terus juga saya mau ngucapin terima kasih buat Ah, kakak asrama, terutama buat abang-abang TB2. dengerin tuh abang-abang TB2. Abang-abang TB2 ada Bang Agus, Bang Rifki, Bang Gia, kakak asal saya. Apa ya? Makasih udah jadi sosok abang, guys. Asik abang. Udah apa ya, ngejaga kita. Terus pokoknya udah terima kasih lah, ngomongin waktunya, tenaganya, pikirannya. Kayak setiap malam harus soga, nyempetin itu. Iya, benar-benar. Itu jadi apa ya, yang bakal dikangenin sih Kak. Kayak ayo tiba-tiba malam soga. Benar-benar. Itu yang dikangenin juga. Sama ya kebersamaan sama setiap pantai sama teman-teman itu yang mungkin nanti belum tentu saya dapatin nanti kalau saya keluar dari asrama ini Kak. Iya, benar. Iya. Di pesan saya buat kakak asrama itu terima kasih. Terima kasihnya Sama-sama. banyak banget terima kasihnya. Pokoknya ini terima kasih secara menyeluruh. Terus kesannya itu saya di asrama ini seneng. Walaupun ya adalah beberapa peraturan yang pernah saya langgar. Tolong ya kakaknya dicatat ya. Tapi itu peraturan di sini itu sangat-sangat menjadi kebiasaan Kak. Iya benar. Kayak dari jam malam, terus dilarang memakai sandal pendek ke bawah. Iya. Harus kemana-mana ke bawah. Jangan di-spill dulu guys. Oh iya jadi Karena bakal ada next nih pembahasan tentang apa mungkin asrama itu kayak gitu. Aduh, maaf kesepil dikit. Nah, itu apa ya Kak, jadi momen terindah, momen terkesan saya selama tinggal di asrama Kak. Siap. Ya pokoknya gimana ya, campur aduk rasanya. Saya pengen check out iya, dibilang pengen check out juga iya, tapi Gak check out juga. kayak berat juga Kak. Berat gitu. Iya benar-benar. Karena teman-teman juga pasti bakal ngerasain kan. Awal-awal kita kayak aduh kapan sih check out. Iya, benar, Tapi benar. setelah pas udah deket-deket check out tuh kayak ngerasa bentar lagi check out ya. Iya benar-benar saya ngerasain juga kok kayak gitu. Aduh bentar lagi check out, kayak bener-bener gak kerasa banget. Terus ya bertemu nanti keluar mungkin ketemu teman-teman baru. Iya. dan lain-lain, dan mungkin bakal jarang kesini lagi ke asrama lagi. Mungkin sesekali Ada lah. ada lah, cuman nggak setiap hari Iya. gitu Kak. Nah mungkin itu dari pesan dan kesan saya dari Kak Jessica juga, dari Iya, benar. mulai dari check in, check out, alur check out, dan informasi mengenai check in dan check out. Nah buat teman-teman jangan lupa, terutama ini buat mahasiswa baru yang bakal keterima di asrama TPB ITERA ini, sering-sering mantau website asrama dan Instagram asrama juga, karena itu nanti bakal info-info diberitahunya gitu. Iya benar. Nah kalau mengenai mengenai check out itu buat teman-teman dipantau terus WhatsApp-nya. Iya. Iya. Dan ini saya mau ngasih tips supaya kalian tidak ketinggalan info.
subscribe akun YouTube Asrama dan follow akun Instagram Asrama. Kalau bisa itu dijadiin bunyi notifnya kayak gitu loh. Biar nanti kalau ada info jadi kayak Asrama di baru nih kayak gitu. Ya. Terus saya juga nggak kerasa nih Kak ya. Udah nggak nanti di sini lagi. Aduh berat. Karena kan saya belum bisa jadi kasra. Ya tidak apa. Pengen lanjut keluar gitu. Sip. Jadi ini mungkin terakhir nggak terakhir ya. Siapa tahu ada ini lagi kita undang alumni kayak gitu ya kan. Bisa Kak, bisa. Kita bikin next project lagi kayak gitu. Nanti ketemu sama teman-teman yang baru Nah lagi. iya, ketemu adik-adik baru. Nah mungkin udah dari saya segitu, dari kakak ada yang tambahin nggak gitu? Kalau dari saya udah cukup. Nah saya juga udah cukup. Oke, buat teman-teman sekian video mengenai check in dan check out. Apa ya? Jangan sedih. Pokoknya jangan sedih. Terus pokoknya jangan lupain teman-teman kalian dan jangan lupain kakak atau abang-abang kasra kalian. Oke. Sekian dari Bentar, bagi teman-teman yang angkatan 2023, jika memang ada pertanyaan yang masih belum terjawab di podcast ini, silakan teman-teman nanti DM di IG Asrama atau teman-teman bisa komen di kolom komentar di akun YouTube Asrama. Nanti kalau emang iya banyak lagi pertanyaan lebih lanjut, siapa tahu nih yuk ada next project. Kan lumayan ya, beken-beken kita ini di YouTube kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Tuh, ini informasi juga buat Camaba ITERA angkatan 2023 yang bakal jadi cendekia asrama. Oke. Ada tambahan lagi Kak? Cukup. Oke, dari saya juga cukup. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di next videonya. Dah. Dadah.